Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Mustafa dengan nomor induk mahasiswa 1216124. Di sini saya akan mencoba untuk menguji kembali kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, di sini di bawah sini sudah ada data yang saya sudah pindahkan dan saya susun kembali. Di sini saya akan mencoba menguji kelas eksperimen dulu, di mana di sini di dalamnya ada pretest dan post-test. Nah, bagaimana untuk mengujinya? Yakni kita langkah pertama kita harus mempunyai aplikasi yang namanya SPSS dulu. Nah, berhubungan di sini saya sudah mempunyai yang namanya SPSS. Langsung saja saya akan buka bentuk SPSS-nya seperti apa. Nah, di sini bentuk SPSS-nya ya, kawan-kawan. Nah, di sini kawan-kawan pasti bingung dengan tulisan ini semua. Tulisan ini semua itu dari mana? Name-nya tuh dari mana? Nah, jadi kalian di sini di SPSS itu di sini ada data view dan variable view. Pertama kalian masuk dulu ke variable view sebelum ke data view. Nah, terus ini name dapat dari mana? Name tuh dapat dari yang tadi kita soal. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada kelas pre-paste dan post-paste. Nah, jadi kita masukkan ini tuh dan masukkan pre-paste dan post-paste-nya tuh di SPSS, kawan-kawan. Nah, berhubungan saya sudah ada ya, sudah menulis ulang, maka langsung saja kita ke data view, kawan-kawan. Nah, nanti kalau udah masuk ke variable view, nanti apa namanya tuh bentuknya tuh hasilnya tuh kan seperti ini. Nah, nanti bagaimana langkah selanjutnya? Nah, langkah selanjutnya tuh pertama kita akan menguji dulu yang pretest A dulu ya, kawan-kawan. Pertama kita masuk ke analyze, terus ada descriptive statistik, terus explore. Nah, di sini ada bentuk seperti ini ya, kawan-kawan. Nah, di sini ada pretest A1, pretest A2, pretest B1, pretest B2. Nah, di sini kan posisinya di kiri ya, kawan-kawan. Nah, bagaimana cara mengujinya? Nah, di sini tuh kalian harus pindahkan dulu ke sini, ke dependent list. Caranya gimana? Kita masuk dulu ke plot, terus kita centang normality, terus kita centang lagi continue. Nah, sudah seperti ini, tinggal kalian pindahkan ke dependent. Nah, berhubungan kita akan mencoba dulu menguji kelas eksperimen 1 dulu, maka kita masukkan pretest A dulu. Nah, setelah ini sesudah dipindahkan ke kanan, lalu kita klik OK. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini, kawan-kawan. Nah, di sini udah ada ya, kawan-kawan, nih hasilnya. Mana sih hasilnya tuh, kawan-kawan? Nih, jadi ini yang kita cari tuh, kawan-kawan, yaitu test of normality. Terus yang kita uji itu yang mana? Yaitu Kolmogorov, Smirnov, dan Safirovic. Nah, ketika sudah ketemu ininya, ya kawan-kawan, ini yang kita cari itu. Lalu kita masuk ke penguji hipotesasnya ya, kawan-kawan. Nah, kita kembali lagi ke Word. Nah, nanti kita di sini ke bawah ya, kawan-kawan. Kita mengujinya dengan hipotesa, kawan-kawan. Langkah selanjutnya. Nah, di sini berhubungan tadi kita mengujinya kelas eksperimen, maka selanjutnya itu hipotesa statistik. Di mana di sini ada rumus H0, H1 dan A.
H0 itu apa? H0 itu data berasal dari populasi berdistribusi normal. H-1 H1 itu adalah data tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. A itu apa? A itu simbol. Simbol apa? Yaitu simbol alfa yang dimana cukup kita memasukkan dengan 5% saja. Nah, berhubungan tadi kita udah melakukan uji eksperimen di SPSS, maka di sini kita tulis kembali yaitu hasil Kolmogorov dan Shapiro-Wilk-nya ya kawan-kawan. Nah, di sini saya udah menulis ya kawan-kawan, jadi nggak usah lama-lama. Nah, di sini ada yang namanya uji kenormalan Kolmogorov, ada uji kenormalan Shapiro-Wilk. Nah, ini dapat dari mana sih 0,178? Dapat dari ini ya kawan-kawan. Nah, ini nih yang tadi kita uji di SPSS, yaitu Kolmogorov Smirnov itu 178. Sama ya kawan-kawan. Shapiro-Wilk itu 0,0068. Sama ya kawan-kawan. Nah, cara ngujinya gimana? Yaitu uji kenormalan Kolmogorov sama dengan 0,178 lebih kecil daripada alfa, sama ya, sama Shapiro-Wilk juga lebih kecil daripada alfa. Nah, dapat kita simpulkan ya kawan-kawan, data pretest eksperimen kelas A berdasarkan uji kenormalan Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk yaitu berdistribusi normal dengan nilai nyata 5% dan dapat diterima dengan simbol H0. Nah, gitu kawan-kawan. Terus kita lanjut lagi ke data yang eksperimen pretest 2-nya kawan-kawan. Yang mana? Nah, yang ini kawan-kawan, post testnya. Nah, ini kelas eksperimen pretest yang tadi kita udah uji ya, kita udah uji lewat SPSS. Yang kedua kita akan menguji juga yaitu kelas post testnya ya kawan-kawan. Nah, berhubungan di sini, nah Kang ini mas udah ada semua. Ini saya persingkat agar waktu agar tidak memakan waktu lah gitu. Nah, kembali lagi ya kawan-kawan, sama seperti tadi, seperti yang kelas eksperimen pretest A1, dimana kita masuk ke SPSS dulu, terus kita masuk ke setelah masuk ke SPSS, lalu masuk ke variabel view dulu ya kawan-kawan. Nah, ini mah udah semua. Nah, emang ini tuh bisa semuanya, langsung bisa lah gitu, jadi nggak usah satu-satu juga nggak bisa gitu, jadi sekaligus juga bisa ya kawan-kawan. Jadi ya jadi tidak akan memakan waktu kalau nanti ujian ada UTS ada apa-apa, ini juga bisa langsung dimasukin semua, pretest A1-nya, pretest A2-nya, pretest B1 dan B2-nya. Terus nah, kalau nanti semua dimasukin, hasilnya akan seperti apa? Mari kita uji ya kawan-kawan. Nah, ketika semuanya diuji, ya kita tinggal balik lagi ke deskripsi statistik. Terus kita klik plot. Nah, kita pindahkan lagi pretest A2, pretest B1, pretest B. Nah, gitu ya kawan-kawan. Nah, kita masukkannya kawan-kawan. Nah, setelah ini kita sama cara langkahnya juga sama kayak tadi. Kita klik OK. Nah, nanti kita akan seperti ini kawan-kawan. Bentuknya tuh ya kawan-kawan. Nah, seperti ini kawan-kawan. Kita cari mana?
Nah, ini kawan-kawan hasilnya tuh. Simpel dan mudah ya kawan-kawan. Jadi nggak usah satu-satu juga nggak apa-apa kawan-kawan. Dilangsungkan juga bisa ya kawan-kawan. Terus nah, apakah mengujinya tuh bisa semuanya ya? Kita untuk memperjelasnya kita satu-satu aja ya kawan-kawan. Nah, di mana nanti kita salin ulang aja yang di tes A2-nya yang seperti tadi. Cuman di sini ada perbedaan dengan tes B. Nah, di sini kan udah ada hasilnya ya kawan-kawan. Nah, setelah itu kalian masuk lagi keluar ya kawan-kawan. Nah, berhubung kita tadi udah melakukan uji eksperimen lewat SPSS, maka langkah selanjutnya kita akan tes A2 ya kawan-kawan, akan menguji yang ini nih. Nah, di mana Signatu 144 Sapirawi Signatu 144, di mana kolmogorov simirmon itu 043 gitu kawan-kawan. Nah, lanjut kita ke keyword lagi ya kawan-kawan. Sama seperti yang tadi kita lakukan, yaitu melakukan hipotesis statistik. Di mana H0 sama ya kawan-kawan, rumusnya juga sama, yaitu ada H0, ada H1 dan A yang bermakna alfa 5%. Nah, setelah itu ya bentuknya seperti ini lagi, cuma di sini ada yang ditolak dan yang tidak. Nah, seperti itu kawan-kawan dari saya ya. Assalamualaikum, semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.